Ada satu buah kamera misterius pada handphone ini yang tidak ada pada flagship belakangan ini. Yep, nanti kita bahas itu. Oppo Find X9 Pro mengalami perubahan drastis, bukan hanya dari bentukan tapi internal juga. Bentuk kamera bump yang sudah berubah dari yang bulat menjadi kotak, dan posisinya di samping dengan warna yang amat keren ini. Ini warnanya namanya titanium charcoal. Ada juga warna putihnya, namanya silk white. Untuk yang non-pro hadir 3 warna, ada space black, titanium gray, dan ini favorit kami, velvet red. Nah, yang paling kami suka adalah OS-nya. Ini salah satu OS Android yang terbaik. Anda bisa customize lock screen sampai home screen, jadi keren banget. Folder makin fleksibel, untuk app juga bisa Anda perbesar, dan jadi shortcut app itu. Anda bisa gini, yap ini fitur shake to flashlight. Dynamic Island yang makin banyak app yang kompatibel. Yep, ini bukan hanya di X9 tapi ini di N5 yang sudah dapat update ColorOS 16 juga. Yes, ini N5 yang sudah kami gantung 20 kg 2 kali. Tap tombol I di kanan atas. Dan ini masih aman walafiat kami gunakan harian. Dan O+ Connect sekarang hadir untuk PC dan Mac yang bisa sync notification, bisa nampilin layar handphone di PC dan dioperasikan, bisa browse file-file di handphone dan transfer, dan bisa screencast, nge-remote PC laptop Anda di mana aja. Ini fitur yang mantap sekali. Dan kalau Anda punya buah-buahan, Anda mau kirim file, tinggal buka fotonya, lalu tinggal dekatkan. Maka buah-buahan yang sudah install aplikasi O+ Connect, ini akan langsung ke app tersebut dan tinggal join. Langsung semuanya terkirim dengan cepat. Dan enaknya, Anda tinggal select file yang Anda ingin kirim, lalu tinggal deketin aja, dan langsung terkirim. Ini mantap sekali ya. Ini N5 kami juga bisa ngirim, mantap. Pun juga Ultra XDR fotonya juga sama seperti originalnya. Ini dikirim ke buah-buahan tidak ada perubahan. Pun video juga SDR yang aktif di buah-buahan. Tapi yang paling asik adalah sesama ColorOS 16. Tinggal dekatkan, lalu swipe fotonya, dan langsung kekirim. Ini keren banget. Oke, sekarang kita tes charge-nya. Charge dari 5%. Setelah 15 menit di 30%. Setelah setengah jam, baterai di 50%. Setelah 45 menit, baterai di 65%. Setelah 1 jam, 83%, dan full dalam 1 jam 27 menitan. Dari baterai 5%, ya ini nggak cepet dan nggak lelet. Mengingat dengan bodi sekecil ini, kapasitas baterainya ini 7500 mAh. Ini awet banget. Ini bodinya sebesar 17 Pro Max, tapi lihat beda baterainya. Gila ya. Nah, sekarang kita ke layarnya. Layarnya ini menggunakan panel Tianma. Yap, Tianma seperti yang dahulu di handphone terjangkau. Tapi sekarang, Tianma membuat layar untuk flagship yang bisa serendah 1 nits. Ini kalau dibanding buah-buahan. Yap, ini membuat kalau lagi malam-malam sebelum tidur, main handphone tidak merusak mata. Walaupun secara brightness belum bisa mengalahkan buah-buahan terbaru. Tapi lihat, itu tandanya apa? Yap, dia nge-refresh saya dengan brightness tinggi jauh lebih cepat daripada buah-buahan. Ini perbedaannya jauh banget yang membuat mata Anda tidak cepat lelah melihat layar lama-lama. Yup, layar Tianma ini bukan ecek-ecek. Ini siang hari terik pun tidak masalah. Dan ada fitur yang awalnya ada pada buah-buahan, yaitu motion cues. Dia akan timbul bintik-bintik di pinggir-pinggir layar dan akan bergerak sesuai pergerakan yang Anda alami. Seperti contohnya di pesawat ketika belok, dia akan bergerak sesuai pergerakan pesawatnya. Keren sih nih fitur, walaupun kami sendiri tidak merasakan kegunaannya, karena kami tidak pernah mual ketika menggunakan handphone di kendaraan. Nah, ini adalah device dengan MediaTek Dimensity 9500 pertama di Indonesia, yang mendapati skor Antutu 11 segini, dan ini kalau dibandingkan dengan chipset-chipset flagship yang hadir dan akan hadir di Indonesia. Nah, gimana speakernya? Yap, speakernya aman-aman aja. Namun untuk low-nya agak sedikit kurang. Selebihnya ini kualitas speaker flagship yang baik. Oke, sekarang ke kameranya. Oppo mengenakan engine pengkameraan Oppo terbaru, Luma Image Engine. Dengan engine ini, semua proses dari AI Denoise, AI Demosaic,
Hypertone Image Engine, dan Lightning Snap diproses Oppo menggunakan parallel computing yang menggabungkan CPU, NPU, dan GPU. Jadi hasilnya cepat dan tetap natural. Dan ini hasil fotonya bisa membuat orang terimpresi. Lagi nyoba handphone ya. Kita coba lihat. Oh, kamera macam apa ini, bagus banget. Coba lihat. Wow, gila Hasselblad, gokil coy, bokehnya. Luar biasa. Dan kalau Anda foto auto aja, fotonya akan tiba-tiba menjadi high resolution. Yap, ini tergantung kondisi dan situasi. Kalau pas, Anda akan mendapatkan logo ini. Yap, tanpa harus ganti mode ke high resolution. Yang sekarang jadi Hasselblad High Res. Yang bisa 4K motion photo. Yap, motion photo akan terekam dengan resolusi 4K. Dan bisa di ketiga kameranya dong. Dan ya Oppo terbaik di portrait mode-nya. Hasil warnanya amat natural. Anda bisa lihat rambut individual. Ini gila sih. Dan Anda bisa pakai beautification yang amat natural juga hasilnya. Dan ada filter-filter yang bisa Anda pilih. Dan hasilnya pun bisa Anda relight lagi dengan AI. Dia akan buat 3D muka. Dan Anda bisa kasih lampu tambahan ke mukanya. Ini fitur keren banget sih. Dan gratis lagi. Dan portrait mode juga bisa pakai flash dengan filter ini. Karena flashnya Oppo Find X9 ini, flashnya bisa fokus dong. Jadi flashnya bisa nyebar dan fokus. Mantap. Nah, kamera misterius ini bernama True Color Camera yang mempunyai 9 spectral channel yang sudah pasti gunanya untuk mendapatkan akurasi warna yang lebih tepat. Nah, asiknya di Android Anda bisa lihat kayak apa yang ditangkap kameranya itu. Tinggal ke color, pencet bintang pagar 899 pagar. Ini untuk akses tes after sales ya. Anda juga bisa gunakan ini untuk tes fungsi device ini. Lalu pilih manual tes, pilih kamera, dan pencet kamera keempat. Yap, ini hasil tangkapan True Color kameranya. Ya, hitam putih gitu aja ya. Tapi kami sedikit curiga. Ini jangan-jangan mirip yang dulu OnePlus lakukan. Coba tambahkan lensa filter inframerah dan coba bidik ke kain. Yap, jadi kamera tembus pandang. Namun ya harus tambahan filter lensa itu. Dan karena ini cuma hitam putih, jadi salah satu fungsinya, ketika menemukan warna yang bisa mengganggu skin tone, hasil skin tone-nya jadi tidak terganggu. Ini kalau dibandingkan dengan buah-buahan terbaru, gokil ya. Udah gitu sekarang, mode expand Hasselblad-nya ada film simulation yang bisa Anda coba-coba. Ini menarik sih untuk dimain-mainin. Nah, sekarang ke videonya. Yang kami suka, kameranya menghasilkan natural bokeh macam ini. Ini benar-benar cair banget hasilnya. Anda bisa rekam 4K 60 dengan HDR Dolby Vision aktif dan ganti-ganti kamera. Termasuk ke kamera depan tanpa stop. Dan bisa rekam 4K 120 Dolby Vision aktif di wide dan telenya. Oke, ini sampel kamera depannya ya. 4K 60 HDR. Wah gila. Dynamic range-nya gokil sangat guys. 4K 60. Nah, ini bisa aktifin noise-nya dihilangin. Sound focus namanya. Ini sound focus ke suara kami. Gimana suara pantai masih kedengar atau nggak tahu. Ini sound fokusnya nyala, kita matiin sound fokusnya. Nah, ini sound fokusnya mati. Ini tangan lurus selebar ini. Selebar ini. Nah, enaknya sekarang bisa belakang dong. Kita ke ultra wide. Ultra wide. Ultra wide nya macam ini. Oke, sekarang kita pindah ke wide. Sampel kamera wide nya. Pun kita bisa zoom. Namun sayang, perpindahan lensa masih kurang smooth ya. Ya masih one of the top Android flagship sih perpindahan lensanya.
Dan kamera wide-nya kami merasa agak kurang stabil. Ya tergantung Anda megangnya juga sih. Dan ini sampel kamera ultrawide-nya ketika dalam ruang. Yap, macam ini. Belum lagi bisa pakai lock di 4K 60 dan bisa ganti-ganti kamera dong, termasuk kamera depan juga. Nice sekali ya, bisa pakai lock dan ganti-ganti kamera. Dan bisa disimulasi kalau pakai LUT macam apa hasilnya. Namun sayangnya belum bisa preview custom LUT di sini. Dan walaupun locknya udah ASUS Color Management, apa itu ASUS? ASUS adalah singkatan dari Academy Color Encoding System. Adalah standar warna perfilman dunia yang menyatukan color space pada film-film, hingga tidak terjadi perbedaan pada standar warna antar film. Nah, Oppo Lock atau O-Lock itu tersertifikasi oleh ASUS, jadi handphone ini bisa dipakai untuk film. Tapi kalau Anda perhatikan, warna Oppo masih kurang flat ya. Ada NIK nggak? Ada yang nikah atau enggak? Mana gue tahu. NIK bangsa. Siapa yang nikah? Apabila dibandingkan dengan buah-buahan. Namun di webnya, Oppo memberikan tutorial untuk mengkonvert jadi standar ASUS. Tapi sayangnya menggunakan DaVinci Resolve yang berbayar. Dan kami menggunakan Adobe. Jadi bagi Anda para profesional, Oppo ini bisa Anda pakai. Bahkan buah-buahan aja nggak tersertifikasi oleh ASUS. Dan kami iseng-iseng rekam pakai lock. Nice kan hasilnya? Enaknya juga bisa rekam hingga 4K 120 fps. Locknya bisa di wide dan tele. Namun sayang tidak hadir 8K ya. Ya mungkin by update kali, mudah-mudahan aja. Dan Anda bisa rekam potret video dengan resolusi 4K 30 di kamera wide dan telenya. Nah gimana kalau lawan buah-buahan? Untuk kamera depan, dynamic range-nya masih kurang ya. Keduanya sama-sama direkam 4K 60 HDR. Dan ini sampel ultra wide-nya. Lalu ini kamera wide-nya. Nah sekarang rekam malam hari ya. Kamera depan surprisingly, lebarnya mirip dan lihat, Oppo lebih baik. Ultra wide-nya memang tidak selebar buah-buahan. Dan secara kestabilan, Anda bisa nilai sendiri lah. Sekarang pindah ke wide. Yap, di low light, ini wide-nya lumayan kerasa getarannya ya. Nah, siap-siap kita ke kamera tele. Pindah nggak? Aku nggak mau pindah. Apple pindah dong. Nah, gitu dong. Oke, iya. Lihatlah kestabilan telenya. Ini memang sih, Apple itu pakai modul Tetra Prism yang untuk Android tidak ada apa-apanya. Tapi sayangnya flare-nya Oppo hampir mirip dengan buah-buahan. Tapi ya telenya Oppo mantul jiwa. Dan yang paling kami suka, Anda bisa extend zoom-nya dengan ini. Yap, Anda akan mendapatkan box besar ini. Isinya ada casing yang berbahan carbon fiber dan ada Oppo Mac-nya dong. Dan ini kotak isinya lensa, tripod mount, dan case adaptor. Jadi casing ini pasang adaptornya, tinggal pasang lensanya. Yang fotonya bisa sampai 200 kali. Dan video sampai 50 kali. Anda juga bisa ngeblok mic agar gak keganggu. Dan bisa rekam 4K 60 dengan HDR aktif. Hasil telekonverter ini sudah bisa Anda pre-order dari sekarang dengan harga segini. Tap di YouTube Shopping di bawah. Overall, Oppo kali ini upgrade di seri X-nya sangat dahsyat ya.
Dan sekarang sudah bisa Anda pre-order dengan hanya Rp1.000.000 untuk yang Pro dan Rp500.000 untuk yang non-Pro. Anda akan mendapatkan cashback senilai up to Rp2.000.000, dapat Oppo Premium Service selama 2 tahun, dapat 3 bulan Google AI Pro, dan cicilan 0%. Jadi langsung ke shopping di bawah atau cek di deskripsi. Mohon tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe channel kami Moto Review dan Om Mobi. Sekian video ini, terima kasih telah menonton.